Eliezer yang sudah menjadi tersangka penembakan dalam kasus ini akhirnya mengakui dirinya menembak Brigadir Joshua namun atas tekanan dan perintah dari atasannya. Pengakuannya itu ia ungkapkan lewat kuasa hukumnya setelah dirinya merasa terpojok seorang diri, padahal ia hanya menjalankan perintah. Baradae berharap bisa mendapat keadilan dan perlindungan, bahkan meminta untuk dibebaskan. Fakta-fakta baru mulai bermunculan dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J atau Joshua Huta Barat yang tewas di rumah dinas ex-Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Baradae atau Richard Eliezer yang sudah menjadi tersangka penembakan dalam kasus ini mengakui dirinya memang menembak Brigadir Joshua, namun penembakan itu ia lakukan atas tekanan atasannya. Melalui kuasa hukumnya yang baru, Baradae mengungkapkan hal itu secara belak-belakan. Eliezer bahkan mengakui dirinya memberikan keterangan palsu selama pemeriksaan di Komnas HAM beberapa waktu lalu karena dipaksa mengikuti skenario yang dibuat atasannya. Ya, kalau keterangan yang sebelumnya boleh dikatakan keterangan palsu, keterangan omong kosong tidak benar. Yang sebelumnya, karena dia berada di dalam tekanan oleh masa lalu. Rentang 1 bulan atau 1 bulan 2 bulan kan dia di bawah kendali struktural ya, pimpinan kan, sehingga apa kata perintah pimpinan dijalankan. Ya tentunya perintah supaya ikutilah skenario yang ada ini supaya nanti kamu aman. Kemudian yang namanya kami pimpinan, ya kamu laksanakanlah perintah dari kami, kan begitu. Ya kita nggak tahu ya tidak nyamannya, tapi tekanan ini kan kadang-kadang dari dia harus bicara apa, dia harus bikin cerita apa, dia harus bertindak apa kan. Ada tekanan, ada perintah dari orang-orang ya yang memang upayanya adalah untuk membuat kasus ini jadi kabur atau malah membuat dia menjadi kambing hitam. Nah, dia kemarin yang ngikutin itu aja. Tapi kemudian setelah dia sadar, mulai merenung, mulai percaya diri, mulai pasrah sama Tuhan, ya dia berubah. Dia menjadi orang yang bisa berbicara bebas apa adanya. Di lain kesempatan, kuasa hukum Baradae juga menjelaskan soal alasan kliennya akhirnya mau membuka kejadian yang sebenarnya. Baradae merasa dirinya terpojok seorang diri, padahal ia hanya menjalankan perintah. Dengan pengakuannya ini, Baradae berharap bisa mendapat keadilan dan perlindungan, bahkan meminta untuk dibebaskan. Pertimbangannya adalah dia mengetahui sebagian besar dari apa yang terjadi di perkara ini. Kemudian dia mengalami langsung, dia melihat, dan dia juga sebagai pelaku juga. Jadi kemudian karena memang atas dasar perintah dia mengerjakan ini, sehingga menjadi persoalan buat dia. Karena menjadi persoalan buat dia, tentunya dia ingin juga supaya dirinya juga kalau bisa diselamatkanlah bagaimana caranya. Tapi kami ketika berbicara dengan dia, kita ya kalau memang ini kita minta bantuan supaya Baradae bisa berbicara apa adanya, bisa merangkam semuanya dengan baik. Tapi dia juga butuh perlindungan terhadap keamanan dirinya. Entah dari mana kita nggak tahu kalau dia merasa khawatir ya. Tapi dalam konteks itu yang paling penting adalah dia akan menceritakan semuanya. Tapi dia perlu pengamanan. Diupayakan lepas dari hukuman karena memang dia bekerja atas dasar perintah. Tentunya ada pasal juga, barang siapa menjalankan perintah atasan kan tidak dipidana. Di dalam KUHP itu ada.